kader-kader selalu dibekali bahwa toleransi, pluralisme, menjaga kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu harus tetap menjadi tanggung jawab moral. Halo teman Kompak, jumpa lagi dengan kita di podcast Kompak episode Balu. Kalau dulu kita sudah bilang kalau Balu itu artinya jendela ya, jendela inspirasi buat teman-teman muda yang lainnya untuk masyarakat di NTT lah. Nah hari ini, sore ini kita sudah ada juga seseorang yang bakalan kasih inspirasi buat kita nih. Kita sudah ditemani oleh Kak Edu. Selamat sore Kak Edu. Ya, terima kasih Kak Edu sudah menyempatkan waktu untuk datang di studionya Kompak. Dan kita bakalan omong lah ya, orang Kupang bilang omong santai tentang anak muda di kota Kupang. Tapi Kak Edu ini juga geliatnya tuh se-NTT, se-Indonesia itu banyak pengalamannya. Kak Edu kenalan dulu dong dengan teman-teman Kompak. Baik, makasih Kaningsi. Sore teman-teman Kompak. Beta Edu Nautu, nama panjang Eduard Nautu, lebih dikenal dengan Edu. Beta dipercaya oleh GMKI hari ini sebagai ketua GMKI cabang Kupang. Jadi sudah 2 tahun ya Kak? 2 tahun. 2 tahun 1 periode. Mau 2 periode kan? Atau bakalan 3 periode? Iya, jadi 1 periode ya doakan. Kalau dipercayakan bakalan 2 periode ya Kak? Ya, 1 saja cukup. 1 saja cukup. Jadi masih ada peluang di lain waktu. Siap. Nah, teman-teman, kenapa kita datangkan Kak Edu ya sebagai ketua cabang dari GMKI Kupang? Karena memang dulu awal mula sekali dalam kerja-kerja samanya Kompak gerakan-gerakan lintas iman ini, GMKI juga salah satu bagian penting nih yang turut mendukung teman-teman Kompak untuk eksis. Sampai hari ini kita tetap berjejaring dengan teman-teman GMKI. Nah, dulu memang bukan zamannya Kak Edu ya. Siap. Tapi saya kira ada ceritanya dong. Iya, ya. Tetap dapat cerita juga. Siap. Seperti apa yang Kak Edu tahu nih? Waktu itu orang-orang muda yang di dalamnya GMKI juga ada, sempat senior-senior punya keresahan bersama tentang bagaimana menjaga keberagaman, pluralisme, dan tentunya toleransi juga. Dan GMKI punya spirit itu? Iya. Kalau soal spirit, ada selain kemudian tinggi iman, ilmu, dan pengabdian, ada 2 aspek penting yang tidak bisa dilupakan. Itu soal dui wataknya GMKI itu oikumenis dan nasionalis. Nah, bisa lebih dalam tuh. Kayaknya ada yang penasaran. Kalau oikumenis sendiri itu soal konsep gereja, tentunya gereja hari ini tidak dipandang dia dari aliran mana, tapi bagaimana kemudian gereja itu harus menyatu. Itu gambaran umum lah tentang oikumenis. Sementara nasionalis sendiri itu bagian dari ciri GMKI sendiri soal keindonesiaannya dia. Oke, jadi bagaimana sebenarnya teman-teman muda GMKI itu beriman, bergereja, tetapi gerejanya itu juga bisa untuk sesama, begitu, kontekstual gitu ya. Sesamanya itu bisa sesama dalam seagama, sesuku, tapi juga yang berbeda tentunya. Apalagi ditambahin dengan yang nasionalis tadi. Jadi itu kunci kuatnya ya. Nah, ada lagi yang mau di-sharing kan? Jangan kaku. Soal apa ya? GMKI ini, kalau GMKI sendiri kan ada juga 3 cirinya. Ciri kemahasiswaannya, ciri kekristenan, dan juga ciri keindonesiaannya. Jadi 3 ciri ini yang kemudian harus dimiliki oleh kader-kader GMKI. Jadi GMKI sendiri ketika kemudian didirikan oleh pendiri GMKI, pahlawan nasional beliau John Laimena itu, GMKI itu kemudian punya tanggung jawab untuk membangun bangsa dan negaranya. Tanggung jawab itu yang kemudian harus dipegang oleh semua kader-kader GMKI. Tanggung jawab itu baik terhadap gereja, masyarakat, bangsa, dan
negara. Iya, pastinya itu yang harus ada di tengah-tengah masyarakat ya. Misalnya ada sebuah konflik harus ikut sebagai mediator, bukan memperparah. Bukan ya, tolong ya. Jadi kalaupun ada yang memperparah mungkin itu oknum ya. Bahasa yang sangat keren untuk di negara ini. Karena oknum itu ada di segala level ya, segala elemen. Terus kan tadi dalam keresahan kakak-kakak kita ya, sejujurnya saya juga terlibat di Kompak ini tidak sejak dari awal, dan saya belajar bahwa keresahan pada tahun itu, pada waktu-waktu itu sedikit sekali ruang orang muda lintas agama saling berjumpa, dan anak muda sering dengan kekerasan itu loh menyelesaikannya. Menurut Kak Edu sendiri dalam periode waktu tertentu sampai hari ini, apakah ruang-ruang perjumpaan itu justru makin sedikit atau semakin hilang, atau sudah ada perkembangannya atau seperti apa? Kalau menurut saya, ruang-ruang pertemuan hari ini memang sementara digagas. Jadi diusahakan untuk selalu ada pertemuan, selalu ada dialog, dan saya juga bersyukur karena ada Kompak ya. Kompak sebagai ruang di mana orang-orang muda. Kalau di GMKI sendiri juga Kak, kita itu tidak hanya fokus ke mahasiswa Kristen sendiri, tapi juga kita bisa terima teman-teman, entah itu dari baik teman-teman kita yang dari Katolik, Islam, itu juga diterima untuk masuk sebagai anggota GMKI. Oh ada ya, boleh ya? Sangat boleh. Itu mereka sampai di tahapan mana tuh menjadi anggota GMKI? Iya, kalau untuk mereka ruang belajarnya dibuka seluas-luasnya, tapi untuk kemudian menduduki jabatan struktural itu dibatasi tidak sampai ke pucuk pimpinan, khususnya ketua dan sekretaris. Tapi kalau dalam program kerjanya GMKI sendiri, mungkin dari kakak-kakak terdahulu sampai pada hari ini, apakah ada ruang perjumpaan juga dengan teman-teman yang berbeda agama atau berbeda organisasi basis agama? Iya, kalau itu kan GMKI sendiri ada di Cipayung. Nah, Cipayung itu ada 5 organisasi besar. Itu ada HMI, ada PMKRI, ada PMII, ada juga GMNI, dan GMKI ada di dalamnya. Jadi ruang-ruang pertemuan itu selalu digagas karena teman-teman Cipayung ini datang dari suku agama yang berbeda, dan kita bertemu untuk bicara tentang kondisi bangsa. Kondisi bangsa, anak muda bicara soal kondisi. Ya jangan remehkan anak muda ya, apalagi dalam organisasi ini ya, sejak dahulu kala dia menjadi penggerak untuk masyarakat. Tapi bagaimana pendapat Kak Edu sendiri, misalnya sekarang itu orang malah bilang begini, organisasi anak muda ini hanya atas nama masyarakat saja. Masyarakat mana yang kalian wakilkan sebenarnya? Kalau ada kritik-kritik kayak gini pasti ada ya? Ada. Dan itu bagaimana nih Ketua? Kalau kritik yang tadi Kak Ningsi bilang, ya memang benar, kadang-kadang ada masyarakat yang merasa tidak diwakilkan oleh GMKI, tapi yang kita wakil ini masyarakat kampus tentunya, dan juga masyarakat pada umumnya, karena ruang untuk menyampaikan pendapat itu kan kadang-kadang dibatasi. Nah, GMKI hadir untuk kemudian bersuara soal itu. Kadang nih, ada sebagian orang yang merasa teman-teman muda berbasis organisasi ini kan memang selalu turun ke jalan nih. Itu dirasa sebagai satu gerakan yang perlu dibuat, tapi kadang juga ada orang yang menilai bahwa ngapain sih, itu tuh bikin macet saja, ada urusan masyarakat yang misalnya tertunda dan lain-lain. Kira-kira itu bagaimana nih? Iya. Ini yang kemudian mau saya bagi, bahwasanya GMKI sendiri menganut prinsip bahwa demonstrasi itu jalan terakhir ketika tidak ada lagi ruang mediasi, ruang audiens, berarti jalan satu-satunya adalah demonstrasi. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa hari ini kemudian ruang demokrasi terbuka dengan debat itu karena sebelum-sebelumnya itu tidak, ruang-ruang itu tidak dibuka. Justru pergerakan mahasiswa waktu itu begitu kencang, khususnya waktu Orde Baru. Hampir semua hal dibungkam, dan kemudian mahasiswa menjadi pioner utama. Jadi peran mahasiswa, apalagi dalam hal ini demonstrasi, itu benar-benar memberi dampak, saya pikir, sehingga
Ya kadang-kadang ada lah Kak yang kritik soal kenapa tidak ada pilihan-pilihan lain selain Kita itu. sebut netizen. Siap. Netizen dunia maya dan dunia offline gitu. Tapi apakah jadi teman-teman, maksudnya adalah ketika teman-teman muda ini memilih untuk turun ke jalan, bukan berarti mereka tidak memilih dialog damai dulu ya. Saya kira ada beberapa strategis gitu ya, ini sebetulnya strategis. Maksudnya ada tahapan-tahapan yang dilakukan pendekatan. Langkah advokasi lah. Langkah advokasi sebutannya begitu. Tapi kalau kan juga tergantung pemimpin ya Iya, kan, iya. orang yang mau ditujukan ini advokasi ini keresahan yang mau disampaikan ini, kalau orangnya membuka diri, mengajak, membuka ruang kerjanya, membuka lobbynya, ya pasti kita datang dengan baik dan menyampaikan. Tapi kalau dia juga tutup mata, tutup telinga, balik belakang, ya pasti cara-cara ini yang mungkin diambil oleh teman-teman muda. Mungkin buat sebagian orang ini apaan sih Sumun? Apakah masih relate dengan hari ini misalnya? Iya, kalau soal relate itu kadang-kadang saya diserang karena itu, Iya. khususnya organisasi karena katanya sudah Bukan tidak, zaman. iya sudah bukan lagi zamannya. Tapi saya pikir demokrasi menjamin itu, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk bersuara itu kan dijamin oleh konstitusi juga kan Kak. Jadi Iya. ruang itu dibuka, tergantung kemudian nanti dalam aksi-aksinya mungkin bisa dijaga sehingga tidak mengganggu kemacetan, Betul. membuat kericuhan, itu yang kita Iya betul ya, tidak membuat kemacetan, tidak menimbulkan kericuhan lebih panjang, atau bahkan ada korban yang lebih banyak lagi begitu. Oh ya, tadi mungkin kita kembali lagi Kak. Saya tertarik dengan Cipayung yang sudah ada tentunya dari lama, lalu juga ada kegiatan misalnya kayak ada pelantikan dan lain-lain di masing-masing organisasi, itu kan sering mengundang tuh. Iya. Nah, apakah kalau dulu kan Kompak ini kan juga hadir karena ruang pertemuan ini kan hanya sebagai utusan para ketua. Ya kan, misalnya GMKI bikin acara mengundang ya ketua HMI hadir, ketua yang lainnya hadir, PMI hadir gitu. Nah, anggota-anggotanya ini bagaimana nih? Nah, kalau Kompak kan kami yang tidak masuk dalam organisasi-organisasi, kami yang mungkin lebih nyaman dalam sebuah komunitas, kita buka ruang ini gitu. Nah, apakah masih sampai hari ini hanya politisasi apa sih sebutannya, tidak apa ya strategisnya, Iya. hanya ketuanya yang pergi atau bagaimana? Memang ini juga mungkin kritik ya Kak, karena memang sampai hari ini yang diundang organisasinya. Ya. Jadi ketika yang diundang organisasinya yang mewakili ya, kalau bukan ketua sekretaris pasti pengurus. Kalau anggota itu belum. Jadi ya ini mungkin autokritik juga supaya ke depan ya bisa diundang lah. Atau ada satu bidang lagi yang mengurusi piknik, itu apa? Bukan piknik, rekreasi. Apakah ada bidang-bidang seperti itu? Itu belum ada. Atau mungkin ya ada satu kegiatan yang bisa dikemas bersama untuk mempertemukan ini jadi lebih cair begitu Siap. antar organisasi. Yes. Tapi saya dengar-dengar juga kemarin ada apa ya? Lagi di launching apa? Rumah kebangsaan. Rumah kebangsaan. Siap. Cerita sedikit Kak. Kalau rumah kebangsaan sendiri itu digagas dari pusat oleh pengurus pusat Cipayung. Dalam hal ini ada ketua umum GMKI, ketua umum HMI, ada ketua umum Cipayung Place. Iya, jadi bekerja sama dengan Polri, dan oleh Polri itu kemudian dibuat telegram untuk yang ada di cabang-cabang, khususnya di kepolisian daerah. Jadi kemarin juga kami di daerah kami mengikuti launching virtual di Aula Mapolda. Ini tujuannya apa nih? Apakah kita menyemangati kembali nasionalisme kita? Kalau yang pertama itu soal tanggung jawab untuk menjaga keberagaman, pluralisme itu bukan hanya tanggung jawab dari kepolisian sendiri, tapi itu tanggung jawab dari Cipayung. Yang berikut lagi adalah kemudian wadah ini bisa kemudian dijadikan sebagai wadah bersama untuk kita membicarakan persoalan-persoalan berbangsa dan bernegara kita hari ini. Oh ya Kak, tambah sedikit soal ada yang kemudian punya ketakutan jangan sampai karena kemudian mitra kita adalah Polri, ada ruang pembungkaman. Nah ini yang saya klarifikasi bahwa ruang kritis untuk kemudian kita menyikapi semua persoalan itu tetap dibuka. Nah, tapi seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa tanggung jawab untuk menjaga
eksistensi dan keberlangsungan berbangsa dan bernegara kita itu menjadi tanggung jawab kita. Ya, mungkin di satu sisi ditakutkan terkait itu ya, eksistensinya, kekritisannya kita berkurang. Tapi saya pikir ini juga sebuah jalur yang baik begitu. Ada orang koneksi kita, jalur kita untuk bermitra dengan polisi. Jadi kalau kekritisan itu disampaikan kepada orang-orang yang tepat di kepolisian misalnya, kan dulu ceritanya organisasi mahasiswa dengan kepolisian begini ya. Iya, sering. Jadi kalau sekarang begini, wah apa itu? Sesuatu yang tidak biasa ketika awalnya digagas itu memang terasa aneh sih. Tapi kalau didalami lagi mungkin ada manfaat-manfaat baiknya. Dan tetap ya harus tetap kritis gitu. Siap. Oke, kalau cerita-cerita soal kan ini kompak terus merawat keberagaman, teman-teman juga mengerjakannya itu. Nah, apakah tentu ya karena organisasi berbasis agama, apakah juga ada materi-materi terkait dengan toleransi dan sejenis itulah ya. Atau aktif tanpa kekerasan yang dibuat di dalam penguatan kapasitasnya teman-teman muda di KMKI? Ya bersyukur karena hari ini ada juga kader-kader orang-orang muda dari GMK yang kami juga kirim untuk belajar di Kompak ya Kak. Jadi ini yang kemudian apa ya istilahnya ruang untuk kemudian kita belajar tentang toleransi, tentang keberagaman itu selalu dikampanyekan oleh GMKI karena GMKI punya tanggung jawab itu. Di kegiatan-kegiatan selalu ada itu. Kader-kader selalu dibekali bahwa toleransi, pluralisme, menjaga kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu harus tetap menjadi tanggung jawab moral. Ini terakhir nih Kak S, siap. penutup nih. Kalau lihat dengan media sosial, hoax, ujaran kebencian, bully gitu, merasa diri paling benar, merasa kelompok dia paling benar nih. Kakak punya pesan apa nih buat teman-teman muda yang ada di NTT, bahkan yang di nasional karena jaringannya hebat nih. Baik. Cerita dari NTT nih. Siap, ya. Makasih Kak. Kalau pesan moral, iya saya melihat satu ruang eksistensi baru yang dibangun di media sosial yang hari ini kemudian tidak bisa lagi dibendung. Artinya semua orang kemudian bebas berpendapat, bebas menyampaikan. Jadi hilangnya kepakaran di situ. Jadi semua orang kemudian punya argumentasi yang sama di situ. Nah, saya melihat ada sesuatu celah besar di sini bahwa di satu sisi perkembangan teknologi membuat kita sehingga kita sebagai satu bangsa tidak siap terhadap ini. Tidak siap soal konsep literasi media sosialnya. Nah, ini yang harus kemudian kita kampanyekan bersama sehingga dalam ruang-ruang bermedia sosial kita bisa meredam yang tadi Kak bilang itu soal ujaran-ujaran kebencian, isu-isu sara, bullying. Nah, itu yang tanggung jawab kita sebagai orang-orang muda, mahasiswa, orang-orang yang kemudian punya kapasitas intelektual yang baik. Kita punya tanggung jawab untuk mengkampanyekan soal ini, soal bagaimana literasi media sosial yang baik. Segala sesuatu tidak bisa kemudian kita anggap sebagai kebenaran. Perlu ketika dapat kabar, dapat informasi perlu di-sharing berulang-ulang dulu baru bisa diteruskan, ataupun kemudian mau berpendapat ya usahakan supaya sebijak mungkin. Iya, atau kadang mungkin anak muda bilangnya begini, kalau beta belum tangkap ini secepat mungkin beta ketinggalan, beta kalah. Jadi mungkin itu yang perlu ditahan ya oleh teman-teman muda. Mungkin itu saja dulu ya. Siap. Ini masih banyak yang pengen diobrolin, komen ya kalau kita masih bahas apa lagi sama ketua cabang yang luar biasa ini. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Edi udah. Terima kasih Kak. Sampai jumpa.